Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, kita kali ini akan mempelajari penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan, mata pelajaran IPA. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi ya. Jadi jenis-jenis adaptasi yang dilakukan oleh hewan yaitu adaptasi morfologi, bentuk tubuhnya yang menyesuaikan dengan lingkungan ya. Kemudian adaptasi fisiologi, fungsi tubuh. Kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, tujuan adaptasi ini yaitu untuk dapat bertahan hidup. Jadi agar hewan tersebut bisa bertahan hidup pada tempat lingkungan yang mereka tempati. Kita akan lanjut ke pembahasan hewan-hewannya. 1. Kelelawar. Cara adaptasi dapat melakukan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, ya, pemangsa, jadi hewan yang akan memakan dia, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi ya. Itu mengapa pada saat malam hari itu kelelawar kadang kalau terbang kita lihat itu seliweran ya, dia tidak nabrak tembok atau nabrak benda atau tiang listrik gitu ya. Itu karena mereka ada memiliki ekolokasi ya, dapat melakukan ekolokasi. Kemudian yang kedua, lumba-lumba. Cara adaptasi dapat melakukan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Jadi ini mirip dengan kelelawar ya. Kemudian muncul ke permukaan air pada waktu tertentu untuk bernafas ya. Karena lumba-lumba ini merupakan hewan yang bernafas dengan paru-paru ya, dan dia juga hewan mamalia. Makanya kenapa dia perlu muncul ke permukaan air, yaitu untuk bernapas dengan mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Yang ketiga yaitu paus. Cara adaptasi muncul ke permukaan air pada waktu tertentu untuk bernafas. Jadi ini juga sama ya, paus ini juga merupakan hewan mamalia. Dia juga hewan mamalia itu maksudnya hewan yang menyusui ya. Kemudian paus ini juga bernapas dengan menggunakan paru-paru. Maka dari itu dia perlu ya, setiap beberapa menit dia akan muncul ke permukaan, dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Yang keempat, terenggiling ya. Cara adaptasi memiliki kulit yang keras ya, tuh liatin tuh, dan dapat menggulungkan badannya agar terhindar dari pemangsa ya. Ini kulitnya keras ini. Nah, jadi kalau ada pemangsa dia akan menggulungkan badannya, jadi membentuk seperti bola ya. Jadi tujuannya agar dia terlindungi dari pemangsa yang akan memakan terenggiling ini. Yang kelima ada landak. Cara adaptasi memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Keratin ini juga adalah zat yang terdapat pada kuku manusia ya, jadi keras duri-durinya itu. Nah, ini ketika ada pemangsa datang, duri-durinya ini akan mekar ya, mekar gitu, sehingga pemangsa sulit untuk memakan hewan ini gitu. Dan ini biasanya adalah jenis landak mini yang biasa dipelihara oleh manusia atau hobi atau penghobi hewan landak ya. Dia ukurannya kecil, kemudian imut juga gitu ya. Sedangkan kalau yang ini itu bisa berukuran besar ya, bisa berukuran besar kalau yang ini. Yang keenam, burung hantu. Cara adaptasi memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk mencari mangsa pada malam hari ya. Jadi dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk mencari mangsa pada malam hari, karena hewan ini aktif di malam hari. Karena burung hantu itu termasuk jenis hewan nokturnal ya, dia yang hewan yang aktif pada malam hari, sedangkan pada siang hari mereka diam, tidak aktif ya, pasif ya. Kemudian yang ketujuh ada bebek ya.
Cara adaptasi memiliki kaki berselaput untuk memudahkan berenang dan berjalan di lumpur. Nah ini ya. Jadi antara jarinya itu ada selaputnya ya. Kemudian memiliki paruh yang lebar dan pipih untuk mencari makanan yang ada di lumpur. Nah ini. Jadi supaya mudah mencari makanan di lumpur, Allah menciptakan paruh bebek itu lebar dan pipih seperti ini. Kemudian yang ke-8 itu ada cicak ya. Cara adaptasi memiliki perekat di telapak kaki untuk memudahkan merayap di dindingnya. Jadi di telapak kakinya ini ada seperti perekat sehingga dia bisa merayap di dinding ya, di atas, di atap gitu ya, di plafon gitu. Memiliki kemampuan autotomi untuk memutuskan ekornya ya, seperti ini untuk mengelabui mangsanya. Jadi ketika mangsanya itu misalkan kucing atau yang lainnya gitu menerkam ekor cicak lah, atau dia memutuskan ekornya, nanti ekornya ini gerak-gerak, maka mangsanya akan mengincar ekor tersebut sehingga cicaknya dapat melarikan diri. Itu merupakan kemampuan autotomi pada cicak. Yang 9 ada bunglon ya. Cara adaptasi memiliki kemampuan kamuflase, mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan untuk mengelabui musuh dari pemangsa ya. Nah, cara kemampuan kamuflase bunglon ini ya, mengubah warna kulit, itu disebut dengan istilahnya mimikri ya. Kemudian memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Nah ini contoh mimikri. Jadi ketika dia berada di dedaunan atau ranting yang berwarna coklat, dia akan warna coklat. Namun ketika dia pindah ke dedaunan atau ranting yang berwarna hijau, dia akan menyesuaikan dengan warna di tempat dia nangkring gitu ya. Nah ini lidahnya ini dapat memanjang. Setelah dia memanjang dan lengket menangkap mangsanya, kemudian nanti dia akan kembali gitu ke arah mulutnya seperti ini, akan memendek lagi dengan membawa mangsanya. Yang ke-10 walang sangit. Cara adaptasi mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa ya. Jadi kalau kamu pegang ya, atau ada pemangsa gitu yang mendekati dia akan mengeluarkan bau-bau yang menyengat ya. Jadi tidak enak untuk dicium, sehingga pemangsa tidak mendekati atau memangsa walang sangit ini. Yang ke-11 kalajengking. Cara adaptasi memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk membunuh mangsa dan menyerang musuhnya. Ini ya. Lah ini ekornya memiliki sengatan beracun. Nah, ini juga berbahaya bagi manusia ya. Memiliki alat tubuh tambahan berupa capit di depan mulut. Nah ini deh, ada 2 ya, yang berfungsi untuk memangsa dan melindungi diri dari musuh. Jadi untuk menangkap mangsa juga untuk melindungi diri dari musuh yang mendekat terhadap kalajengking ini. Yang ke-12 itu cumi-cumi. Cara adaptasi dapat menyemprotkan cairan hitam seperti tinta untuk melarikan diri dari pemangsa. Jadi ketika dia ingin dimangsa oleh pemangsa, dia akan mengeluarkan cairan hitam sehingga nanti penglihatan pemangsa cumi ini menjadi gelap. Nah, pada saat itu cumi ini melarikan diri atau bersembunyi di tempat-tempat yang bisa melindungi dirinya dari pemangsa. Yang ke-13 yaitu ikan buntal. Ya, cara adaptasi memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk pertahanan diri ya. Jadi tadinya ikannya seperti ini ya, biasa ya, ramping kecil gitu. Tapi ketika ada pemangsa mendekat, dia akan menggembungkan tubuh ya. Kemudian memiliki duri-duri beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah ini ya. Jadi tadinya ikannya tuh terlihat kecil jadi terlihat besar gitu, dan dia juga memiliki duri yang beracun ya, sehingga bisa membuat pemangsa untuk berpikir ulang untuk memakan ikan ini ya. Nah, sekian anak-anak video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.